Waalaikumsalam. Balik lagi di komunitas Depok gue Depok. Pada kesempatan malam hari ini gue ke tempat kediaman Bang Munir. Bang Munir dari Naam Grupo. Beberapa waktu lalu gue nyaksiin Bang Munir nih di beberapa acara pengajian yang gue lihat teman-teman anak muda justru yang main. Nah, yang menarik hari ini yang gue pengen bahas justru kenapa kok dia lebih milih lagu-lagu religi gitu di tengah-tengah komunitas pemuda yang lagi sedang-sedangnya K-pop apa semua segala macam. Makanya gue penasaran, gue pengen banget nanyain kenapa kok Bang Munir lebih milih itu. Nah, seperti biasa gue ditemenin oleh dia, Habib Soleh, partner podcast gue yang selama ini ngedukung kesono kemari. Ya, pada malam hari ini mudah-mudahan bisa jadi tema yang menarik. Tadi kita udah saksiin lagu Sholawat Asgil ya Bang? Sholawat Asgil. Langsung aja. Assalamualaikum Bang Munir. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Alhamdulillah baik. Dengan ciri khas kacamata hitam. Bang, gue tadi di Mukodimah penasaran nih, kenapa kok lu lebih memilih lagu religi ketimbang lagu-lagu pop, dangdut, atau lagu-lagu apalah yang ke Arab-Araban gitu. Secara dia punya sejarah di dangdut. Dan dia punya sejarah dangdut. Dia punya sejarah di dangdut. Nah, gue nih penasaran nih Bang nih. Gimana Bang? Ceritanya gimana ceritanya? Ceritanya kan buah awal dari pikiran dulu kita nongkrong beberapa kawan, terus ya kita sama-sama diskusi. Sebenarnya kita ada nggak sih potensi buat kita itu manfaat buat agama dalam artian secara musik, karena kalau ya musik kita nggak diterima, maksudnya musik kita ini misalkan dulu kan ada yang ngepang, ada yang hobinya dangdut, kita semua seniman tapi kayaknya nggak ada kontribusinya buat agama gitu. Ya minimal kita nggak bikin orang itu stres. Ngaji juga kan stres kita, ngantuk apa capek. Nah kita bagian itu bisa nggak? Ternyata ya alhamdulillah. Mulai tahun 2003 kita silaturahim ke Majelis Taklim. Kalau dari 2003 berarti kan udah berapa lama? 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun. Nah, Pertama kali Naam berdiri. Iya, pertama kali Naam berdiri. Nah dulu alat musiknya juga kita nggak punya alat musik sebanyak ini gitu. Jadi setiap kita latihan pinjam teman yang punya gitar juga. Gitu sampai kita dulu mau punya ketipung itu kita sempat minta pohon kelapa, kita potong-potong, kita bolongin sama-sama. Nah jadinya terus kita pengen punya gitar, ikut festival juara 1 dapat 1 juta, akhirnya beli gitar 1. Jadi lebih kepada gimana caranya Naam ini bisa bermanfaat buat Agama. Iya, tapi nggak nyusahin gitu. Tapi nggak nyusahin. Iya. Sekarang banyak ustadz bu gitu mau manfaat buat agama yang disusahin jamaah kan gitu. Oh gitu. Ada. Iya. Ya sampai detik ini alhamdulillah kita cuma patokannya ya kalau kita diundang insya Allah kita hadir. Adapun rezeki ya itu terserah panitia, kalau ada rezeki kasih, nggak ada kita ngerokok doang, ngopi doang. Iya gitu aja. Jadi kita nggak patokin lah kalau buat itu. Yang penting kita ya memang ya khidmat buat agama. Buat agamanya begitu gitu. Bib, nih Bang Munir ngomongin agama dulu dari tadi nih. Menurut lu gimana Bib? Iya lah, kan kayak kemarin sempat di podcast sebelumnya kan kita udah bahas nih perkara musik nih. Kalau menurut 4 imam kan emang haram nih. Dengan ilah kan, ada ilah kan yang kemarin kita udah bahas tuh kan. Istisna. Ya ada pengecualian apa segala, ya ada perempuan, ada apa segala macam kan gitu yang bikin musik jadi haram. Nah sekarang gimana nih musiknya ngebawa orang untuk nggak bosan di majelis taklim kan gitu. Nah ini salah satu contoh anak muda milenial. Satu contohnya. Oke. Rekrut anak muda daripada dia nongkrong
main gitar sambil ngelem ya kan. Mendingan Mabok. iya kan. Mendingan Jadi dia kalaupun memang keras ada yang patuh musik haram ya nggak apa-apa, kita masuk neraka. Tapi satu permintaan saya, alat musiknya boleh dibawa ke neraka. harus jadi nggak sepi-sepi amat Yang gitu. sepi-sepi amat di neraka. Nih kuat Munir Naam. Nggak apa-apa masuk neraka. Yang penting alat musiknya sekalian Iya, taruh. boleh dibawa. Jadi Bagaimana romannya kita udah kenal sama panitia surga ya. Jadi kalau masuk nggak ada yang kita kenal juga di surga gitu. Kagak punya orang dalam. Nah bang, nama Naam sendiri itu dari mana bang? Setahu aneh kan nih, mungkin ya Naam itu kan artinya aneh juga. Iya. Iya gitu. Nah. Naam, ya, Aywa, lucu. ya kan gitu. Jadi lucu deh. Kok tiba-tiba namanya Naam gitu? Kenapa nggak ada yang lain gitu? Jadi gini, sesuatu perdebatan, sesuatu perselisihan, sesuatu apapun yang mengundang kita menjadi marah akan selesai dengan kata iya sudah. Nah, Ya iya aja udah nggak bisa ribet amat sih jadi orang. Kalau ada orang punya ego tinggi terus ngomong bla dengan alasan ini, oh iya udah diam nggak deh, udah diam. Kan kemarin akroni, bapak maaf sih kata apa? Namanya Ahmad Munir. Namanya Ahmad Munir. Oh, Naam itu namanya Ahmad Iya, Munir. baru. Secara akroni. akronim. Lucu-lucuannya begitu. Tapi filosofinya Naam itu menyelesaikan masalah. Iya. Luar biasa. Kita iya aja. Wah kayaknya itu dia anak jalanan semua ya. Akhirnya nggak ada yang ngerti agama tuh di situ. Iya, iya. Gitu. Ya cepet lah. Iya. Jadi kan kalau kita iya udah kelar orang. Nyumbang apa dia buat agamanya? Enggak, kayaknya mau nyumbang apa-apa gitu ngejerin doang. Iya. Gitu. Ada nggak sih bang kayak semacam cara merekrut anak-anak muda lewat jalur kampus bang? Karena kan saya lihat nih, ya mungkin beberapa kali saya kesini itu kan banyak anak muda, banyak anak muda, banyak bocah pada ikut latihan di sini. Bahkan yang tadinya nggak mau salawat juga pada ikut salawat kan di sini kan. Ditambah juga ya punya alat yang lumayan lengkap gitu. Ada nggak sih bang quote atau bukan quote siapa? Kiat tertentu lah gitu. Ya, kalau kita Buat ngerekrut anak bicara muda. sama anak muda itu kan ya sama orang tua. Apapun yang kita dasarkan ya rasa cinta dulu. Kalau anak muda nggak punya rasa cinta, mana mungkin dia mau selawatan. Karena cinta nggak pernah bohong. Lah iya. Karena rasa nggak pernah bohong. Cinta dulu nih, tumbuhin rasa cintanya. Satu contoh terhadap musik ya, kita temuin rasa cinta dia terhadap musik. Nah, terus kita mau giring kemana? Oh biar dia religi. Ya kita kasih dikit pandangan tentang Islam. Dan kita bermusik ya buat kontribusi kita gitu. Kalau ibadah kita mah ngarepin surga kayaknya jauh gitu. Iya lagi surga yang mana gitu. Makanya gue sempet bangun hashtag sama Munir berdua, cinta sederhana. Ya karena emang masih di situ cinta kita sederhana itu. Ya kalau genjreng, kalau ngetik, ingat sama Nabi itu. Oke. Sesederhana itu masih. Jadi kan yang namanya alunan musik itu tidak pernah bohong. Tapi mulut kita selalu bohong. Tapi yang namanya musik nggak pernah bohongin orang. Bermusik itu mengajarkan cinta dengan Nggak sederhana. mengajarkan rasa cinta dulu. Setiap Oke. sesuatu yang kita lakukan kita harus punya rasa cinta dulu. Oke. Sekarang seperti misalkan anak muda kita paksa ngaji, tapi kita nggak tumbuhkan rasa cintanya, dia nggak bakalan cinta ngaji. Iya kan? Seperti ya orang sholat juga begitu, karena dia tidak cinta dengan agamanya, dia tidak cinta pada Tuhannya. Ya gimana dia mau sholat orang dia nggak cinta? Oke. Tapi kalau yang namanya rasa cinta, kita sama cewek aja kan pasti kita apapun kita korbanin karena ada rasa cinta. Cinta. Ya iya, kejar dulu rasa cintanya. Kong, gua kan tadi denger ya omongan lu tuh udah 17 tahun ya. Udah 17 tahun. Ya. Berarti kan udah banyak suka dukanya lah. Banyak suka dukanya ya. Ya. Terus? Pertama nih yang gua mau tanya itu kalau menurut lu sendiri Kong, musik religi itu ada patokan umur nggak sih? Yang pertama mungkin ntar Habib aneh mau nanya versi ini Bib nih, versi jamaah nih, versi Habib nih gitu, karena bagaimanapun juga hari ini di Jakarta Jabodetabek ya itu Habib jadi patokan gitu. Yang pertama. Yang kedua,
selama 17 tahun ini berdiri nih, dan sekarang domisili di Depok, pernah ngerasain nggak sih peran pemerintah itu hadir di sinilah gitu, di Naam gitu, yang notabene ya Depok kita tahu sendiri kan kota religius, kota pendidikan, kota layak anak dan lain-lain. Nah, 2 pertanyaan itu Kong, Kong. Kalau masalah umur mungkin ya semua musik siapapun suka. Cuma memang di sini kita ada memfasilitasi dari dulu karena kita kebanyakan dukanya kita nggak punya rekaman. Iya, kita mau rekaman juga nggak tahu, kita harus ke dapur siapa kan gitu. Iya, terus Kita mau manggung juga nggak pernah ada yang fasilitasin. Ya, udah akhirnya ya karena sekarang kita punya studio, kita buka les nyanyi juga. oh bukan les nyanyi Kong. Les nyanyi setiap minggu kita les nyanyi. Nah yang berbakat kita terekam dah. Iya kita rekam. Kita namanya napasnya kita Ambil, Kita anggotanya ambil. kita ambil. itu. Nah yang berbakat kita taruh di YouTube kita. Ada YouTube-nya Kong? Ada. Apa nama YouTube-nya Kong? Munir Debu. Nah, jangan lupa disubrek. Jangan lupa disubrek. Iya. Munir Debu. Disubrek channel YouTube Munir Debu. Terus juga kita fasilitasin anak-anak yang belajar darbuka itu setiap minggu juga di Taman Merak. Sekarang sekitar 57 orang. Dan semua gratis. Itu umur berapa Kong? Apanya? Umur anak Kalau yang darbuka umum sih, tapi kebanyakan kita ngambil yang pemula, yang baru SD kelas 2 sampai SMP. jadi teman-teman Depok yang mau kursus darbuka ya langsung hubungin Ya. Engkong Munir. Nggak tahu bentuk darbuka biar tahu. Nah ini Kong ya. Iya. Nah ini bentuk darbuka nih bos. Darbuka kalau dimasukin sarung namanya dar tutup. Ini darbuka kalau dibuka. Kalau tutup dar tutup. Dar tutup, iya. Terus kalau masalah peran pemerintah, Nah, ya alhamdulillah. Maksudnya begini. oh, udah dapat banyak romannya Kong. Alhamdulillah sampai detik ini ya belum ada apa-apa dan kita juga nggak ngarepin gitu karena ya kita tahu diri juga lah sebagai rakyat gitu, pemerintah itu bukan mikirin kita doang, banyak yang dipikirin walaupun itu cuma alasan doang gitu. Iya. Iya kan? Siap. Iya, kalau depan orang banyak kan pejabat bisa aja kita dijanjiin rekaman biaya sayang gitu, tapi sampai kini hari boro-boro ditelepon juga enggak ya, tapi terima kasih itu juga udah bikin masyarakat senyum gitu. Kayaknya gue kena tuh pejabatnya. Bagi pejabat yang ngejanjiin Naam grup rekaman, tolong diperhatiin, itu jangan cuma PHP-in doang. Alhamdulillah setelah dikata itu kita punya studio sendiri kan. Oh jadi motivasi. Nah, iya. Luar biasa. Itu jadi nggak ini juga. Ya kalau kita harapin kan kita cuma ngimpi-ngimpi, kan mendingan kita makan singkong kenyataan Daripada makan roti hayalan. Iya, daripada makan roti hayalan. Ini kan keju masih di toko, ya udah jalanin aja itu. Mendingan telur hari ini kalau bahasa Mahfudotnya gitu. Iya. Mendingan Baidotul telur. yaumin afdolu min dajajatil ghad. Bisa kamu dikit-dikit juga. Beb, lu gimana Beb? Ya lu nggak tahu Arab gundul. Itu. Itu Arab gundul. Beb, jamaah gimana Beb? Jamaah Beb. Kalau jamaah ya karena emang ya karena kita kan habaib itu kan nasab ya, bukannya apa ya, bukannya legitimasi itu kan datangnya dari darah gitu Bun, bukan dari pencapaian tertentu. Apa dia masuk pondok lama keluar jadi habib ya kan enggak juga gitu. Atau Karena bukan darah juga kan klaim gitu. dari masyarakat. Nah ya karena itu adanya di keturunan gitu habaib itu ya, jadi ya orang-orang dari kita mah sebagaimana wajarnya aja Bon gitu, sebagaimana kayak orang-orang, ada yang suka musik ada yang enggak gitu, sama di Enggak, masalahnya begini bro, di kalangan beliau nih Habib itu ada juga yang haramin, ada juga yang udah ada juga gitu, banyak ya, juga karena textbook kan gitu, karena textbook. ya dia bilang imam-imam dulu Bukan karena kurun waktunya. Atau bukan karena pesanan. sejadi Enggak, menurut saya kalau musik haram mungkin kurun waktu, satu kurun waktu, yang kedua, iya kan? Yang kedua rasional berpikirnya.
gitu. Ya mungkin dulu di Arab orang begitu main musik ya ada tari telanjang, unjuk-unjuk pusar, Tarik perut, tarik Salah perut. satunya kan itu emang bareng Iya. perempuan itu ya, makanya kalau mungkin sampai sekarang musik ya ada yang haram, misalkan kelabing misalkan gitu kan, karena ya mungkin tadi musik jeduk-jeduk ada perempuan, terus ada orang minum khamr apa segala macam kan gitu. Yang Tapi dibikin haram. tapi ada satu bib yang gua nggak bisa habis pikir gitu, karena musik bisa bikin orang lupa diri lah. Otak lu aja PA dengar musik lu sampai lupa diri kan, dia yang PA. Kebangetan ya. Terus sampai meninggalkan sholat, lu yang PA yang ninggalin sholat lu gitu. Iya benar. Yang disalahin musik. Yang disalahin Yang disalahin musik. Jadi lebih kepada efek ya, Om, lebih Iya. kepada efek ya, Bib. Iya. Enggak apa namanya, enggak barangnya, tapi efek dari permainannya, efek dari musik. Dan itu justru sendiri. banyak kok dari kita. Kemarin yang viral jadi juara 3 Indonesian Idol, Habib Husin Alatas. Oh iya, Husin ya, benar Husin. Husin Alatas. Juara 3 Indonesian Idol. Banyak kok dari Habib itu banyak yang pemusik itu. Oke. Banyak banget. Nah, dari Naam sendiri, Kong. Gua kan melihat nih, Kong nih, lu sama Mustafa Debu, terus sama PCNU, terus sama Habib-habib lainnya dah gitu. Apa sih, Kong, yang lu harapin, Kong? Ya, pengharapannya apa ya? Kita manusia-manusia nggak punya harapan sih, jadi susah. Ditanya. Iya. Harapannya apa? Pengen kaya nggak juga gitu. Sebab yang makin gratis aja kebanyakan. Iya. Kita cuman ya satu, musik hobi. Ah, Dua, kalau memang masih bisa kita manggung terus ada orang teprok, ada orang senyum, itu udah bayaran yang sangat luar biasa. Ada orang Gitu. jadi suka sama salawat. Jadi gini, Itu bagus. sekarang notabene di kampung sendiri kita kumpulin orang 200 orang aja, nggak usah banyak, 200. Terus suruh dengerin kita nyanyi, bubar kayaknya. Iya kan? Di situ kan ada penghargaan tersendiri. Nah, disitulah jiwa musisi di situ akan selalu apa istilahnya Hidup. adrenalinnya tuh selalu tertantang dengan orang sekian banyak, gemeteran apa enggak, Gimana caranya banyak bisa lagi. bikin boom, Nah, bisa pecah. iya begitu. Jadi yang penting kita ya terus belajar. Kalau di YouTube lu, Kong, rata-rata apa, Kong? Cover lagu apa? Ada lagu cover, ada lagu sendiri. Karena buat anak-anak kan kita standarnya itu yang mereka kenapa cover? Karena kalau lagu kita mereka pasti sulit, ngapalnya itu lama. Kalau lagu cover kan emang dia udah sering nyanyiin jadi lebih cepat gitu. Dulu kan kita wajibin 1 minggu itu 1 lagu gitu. Ya tapi alhamdulillah mereka setelah bikin cover 5 terus masuk pesantren, 5 masuk pesantren, jadi sekarang kehabisan anak-anak. Tinggal 1 anak-anaknya. Ya kan? Dari salawat pun gitu. Sampai akhirnya mereka tertarik. Mereka Buat memperdalam agamanya dalam sendiri. agamanya itu ya begitu. Ya karena mereka tumbuhnya dengan rasa cinta dulu gitu. Sekarang siapapun bisa aja gitu. Ayo ikut organisasi anu gitu. Terus dikasih seragam, ya kan? Disuruh teriak-teriak. Suruh teriak-teriak, sok bela agama gitu. Padahal Ya kalau kita tanyain rukun sholat mah dia nggak tahu gitu. enggak. Ini tadi bilang ada pesanan apa, Bib? Ya bisa jadi kan. Karena di beberapa tempat beberapa habaib kondang Fatwanya dipesan orang. bukan. Oh, bukan. Beberapa habaib kondang itu justru pemusik. Ya contoh lah, kita kenal lah Bu Vivi Naya. Beliau jago banget main organ gitu. Nah beberapa orang yang nggak suka dengan yang Habib Lutfi kerjain, ya itu ngambil hukum agama. Sama kejadiannya kayak Imam Ali waktu diserang Khawarij pakai ayat kan gitu. Kata Imam Ali kan gitu, ayatnya bener yang pakai. Caranya yang salah. Tapi gua tahu Muhsin Alatas itu malah tahu dia tuh benar-benar agamisnya gitu ya waktu di Karawang. Kita dulu 2 minggu sekali sama-sama baca maulid sebelahan gitu. Muhsin Alatas. Iya, gue yang dari kecil taunya dia penyanyi gitu. Iya. Dan taunya gue lagunya Maya.
Iya. Lagi sedang lagu Maya, ada project di Bogor kong. Lagunya Maya. Nah begitu jarang crowd empang, dia yang mimpin maulid. Aduh kata yang mimpin maulidnya. Jadi ya udah ternyata kan apa? Ya musik itu janganlah. Memang musik itu tidak ada di dalam perkara agama. Nah, makanya kita mainnya di luar agama. Gitu. Ya, iya. Walaupun ajakannya ajakan untuk Iya. agama. Jadi kalau di dalam masjid ya gue nggak mau gitu karena itu udah agama. Tuh. Jangan kalau Itu udah agama gitu. Tapi kalau di halaman masjid gue mau Iya. gitu selawatan. Jadi itu di luar agama tuh gitu. masjid. Iya kan? Jadi kalau di dalam masjid gue yang salah gitu. Jangan kalau kita mau geser juga ke literasi, kayak ke sejarah kita juga, emang di Indonesia Wali Songo Pakai musik, pakai Ya, musik. semua pakai musik. pakai gending, Pakai budaya lah. pakai budaya, Karena Islam di Indonesia kan Islam budaya. Islam yang menghormati budaya. Islam yang berkebudayaan. Karena kita ini kan orang Islam yang tinggal di Indonesia. Bukan orang Indonesia, bukan Bukan orang. orang Arab yang sedang singgah di Oh, Indonesia. jadi kita ini orang Indonesia yang Yang beragama beragama Islam, Islam. bukan orang Islam yang tinggal di Indonesia. Tuh. Begitu kira-kira bunyinya. Semakin menarik ini teman-teman. Kalau kata Habib, ya di Arab nggak ada tuh bendera kuning gitu. Gimana, Bib? Iya masalah Islam Nusantara kan gitu, Ah. balik lagi ke masalah Islam Nusantara. Nah kan justru salah satu yang menarik itu kan orang di sana cuma denger doang, Tanpa tanpa tahu. mereka baca sama sekali itu apa sih Islam Nusantara gitu. Padahal Iya. mereka nikah dengan janur kuning. Lah nggak ada orang Arab nikah pakai janur kuning, nggak ada. Iya. Orang Arab meninggal nggak ada yang pakai bendera kuning, nggak ada. Nggak ada masjid di sana pakai beduk, nggak ada. Ya di sini masjid pakai beduk mah ya di sini adanya. Itu diambil dari dikooptasi dari agama Kapitayan kan, beduk itu dikooptasi sama Wali Songo dijadiin dijadiin Alat buat manggil orang supaya pada datang ke masjid kan. Gitu. Bukan nunjukin waktu masuk sholat ya, tapi untuk ngundang orang datang ke masjid, nandain. Tapi yang larang juga nggak apa-apa tuh kalau dia mau teriak-teriak sama ya kok. Nih, Woi, bayang. coba kan gitu. Oke teman-teman, itu tadi bincang-bincang sederhana kita sama owner Naam Group, Bener. Bang Munir ini udah 17 tahun lah melanglang buana, udah konser sama siapa aja lah, mau yang anak muda, orang tua, Habib, Kiai segala macam udah. Nah cuman tadi ada satu pesan Bang Munir nih, ada orang yang ngejanjiin sampai sekarang itu belum terrealisasi ya Bang, cuma di PHP Ya, ini. tapi saya nggak nagih. Oh enggak, ini cuma mempertegas aja. Itu kan cuma tadi cerita. Iya cerita mempertegas aja, karena emang selama ini kan Lagi emang nggak kesel mah ya. Kesel mah ya. Ya Kesel mah. 50-50 lah. Yang namanya keselokan relatif. benar. Kalau Rasulullah nggak ada empedunya, kalau gitu empedunya sudah gini. Jadi marah mulu. Tapi enggak juga. Terakhir, Kong. Dua kata buat Depok, Kong. Dua kata buat Depok. Dua kata Buat Depok. buat Depok. Satu aja boleh. Dua kata buat Depok. Ya Depok kalau mau maju jangan pernah bilang siapa lu. Harusnya Hah? Ya dukung siapapun orangnya yang mau maju. Jangan emang lu siapa? Emang lu siapa? Selalu merendahkan orang di Depok tuh begitu. oke. Besok Siapa lu berarti? Iya, siapa besok lu? part Dua kedua katanya. kita ngomongin masalah Dajjal mata satu. Tetap narasumbernya Kong Munir dan Habib Isal. Bib, dua kata buat Depok. Kalau tadi dari pembahasan kita yang ada ya cinta sederhana lah. Cinta sederhana. Terima kasih. Oh, sebelum itu Kong Munir punya YouTube namanya tadi udah Munir disebutin Debu. Munir Debu. Ya, teman-teman bisa like, bisa subscribe, bisa ditonton, bisa dicontoh. Instagram Kong Munir Debu. Munir Debu. Facebook Facebook Munir Debu. Jadi semuanya rata Munir Debu. Kalau dicari di Google Munir Debu tuh keluar semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.